Hai semua, kembali lagi di tutorial end-to-end testing, automation end-to-end testing dengan Cypress. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita, di mana sebelumnya kita kan sudah nih ngebikin testing untuk check to do. Kemudian kita bikin suite-nya itu adalah kita ngelakuin check to do, ngelakuin uncheck-nya, dan juga menghapus to do yang sudah komplit gitu. Nah, jika teman-teman sudah melakukan itunya, challenge-nya ya, walaupun mungkin saya nggak bilang challenge ya, karena kan memang ya kita bakal ngelakuin codingannya, tapi itu apa ya, mudah banget kok, saya yakin kok, karena sebelum kita udah ngelakuin ini ya, ngelakuin crowdnya juga udah, upgrade-nya juga udah, pasti ini bisa jadi semacam tantangan, semacam challenge untuk teman-teman sekalian. Jadi teman-teman mungkin nyobain gitu, wah saya coba deh, mungkin ini ternyata gampang gitu kan ya. Nah, jadi di video kali ini kita nggak akan misalnya kayak seintens kayak pas video sebelumnya ya, kita nulis codingannya, enggak, terlebih ke akan saya jelasin juga codingan itu. Jadi ini ininya apa namanya, codingan yang untuk unchecknya ya. Ini misalnya saya uncomment, dan ini juga yang ini untuk yang bagian to do yang kalau udah komplit. Kenapa itu ya, apa dia begitu. Oke, jadi ketika dia sudah komplit, dia bakal menghapus to do yang sudah komplit. Jadi ketika sudah komplit, dia udah komplit. Oke, mungkin kita coba dulu deh bikin web browser. Saya bikin to do, saya testing. Nah, ini to do nih, namanya testing ya kan. Ketika kita cek, nah dia kan komplit ya kan. Nah, kita mau uncheck ya kan. Nah, ketika kita sudah cek, nah itu kan munculnya tombol clear complete ya kan. Nah, jadi kita juga mau ngecek bahwa ketika kita cek dan kita klik clear complete ini, to do-nya hilang gitu teman-teman. Jadi pada dasarnya testingnya seperti itu. Mungkin kita coba jelaskan baris per baris ya. Mungkin saya sudah coba zoom ya. Nah, ini dia. Seperti biasa kita mengunjungi websitenya. Jadi di Cypress dia itu membuat testingnya tuh bisa dibilang kayak apa ya, secara terpisah ya. Jadi kayak misalkan antara kita ngapus to do, kita mengupdate to do, jadi kayak kita harus selalu mengunjungi websitenya menggunakan perintah visit. Sebenarnya ada cara dimana kita bisa nggak harus ngelakuin visit, namun untuk sementara kita lakuin seperti ini agar lebih mudah lah, memudahkan teman-teman juga gitu. Nah, sebenarnya bisa juga kok kayak apa ya, jadi Cypress-nya pun bisa juga kayak dia berinteraksi dengan database dan sebagainya, itu lebih advance yang pastinya. Atau mungkin ketika kita mengunjungi sebuah website dan ibaratnya kita nggak bisa ngapus atau bagaimana, nah biasanya nantinya tuh kayak kita bikin testingnya tuh ya itu tadi apa namanya, kayak berkelanjutan gitu ya. Misalkan dia pertama, kalau contohnya kita bikin postingan di sosial media itu kan, kita bikin postingannya, besok kita post nantinya kan udah nah kita nggak mungkin dong seperti ini lagi ya, kita nggak mungkin kita bikin lagi gitu kayak ngapain gitu. Jadi kita bisa bikin testingnya, mungkin pertama kita bikin postingan, kedua kita like postingannya, ketika kita komen postingan. Nah, jadi kayak gitu berkelanjutan seperti itu pun juga bisa. Jadi setiap kali kita mengunjungi websitenya, kita ngelakuin hal-hal yang berbeda-beda. Jadi kita nggak apa namanya, selalu ngebikin seperti ini terus, selalu ngebikin to do terus tuh nggak selalu seperti itu, karena kan memang websitenya aja, website to do list gitu kan. Kalau website yang lain itu pasti punya task case yang berbeda-beda gitu. Oke, seperti biasa, kalau teman-teman perhatiin di sini ya, kita ngebikin to do kita, lalu kita pastiin bahwa to do-nya hanya punya length satu, alias hanya ada satu to do yang terbuat, karena memang kita bikin to do-nya satu doang, namanya testing. Lalu kita cek bahwa kita punya LI dan dia punya label testing ya kan. Setelah itu kita cek box-nya gitu ya kan. Lalu setelah kita cek juga nih bahwa ketika kita sudah ngecek apa namanya, to do-nya, dia harus punya CSS, itu text decoration line through. Jadi misalnya teman-teman perhatiin, waktu saya bikin to do random aja, terus kita cek ininya, nah dia ini apa namanya, to do-nya itu jadi tercoret. Nah, ini menggunakan CSS. Jadi kita mastiin bahwa CSS-nya itu harus property text decoration bervalue line through gitu teman-teman. Setelah itu kita oke, jadi di sini kita harus mastiin bahwa ada clear dalamnya. Jadi clear itu yang ini sih sebenarnya sih, tombol clear complete ini gitu. Setelah itu kita uncheck checkboxnya,
Lalu kita cek bahwa setelah sudah kita uncheck, kita nggak punya lagi text decoration line through gitu ya. Pas kita uncheck set ya kan, nah ininya nggak tercoret lagi. Lalu kita juga cek lagi bahwa tombol clear complete nya should not exist, alias nggak ada gitu. Jadi simple banget ya kan testingnya kan. Sebenarnya emang kalau misalkan testingnya ini ya, waktu saya iseng-iseng nyobain Cypress ini ya, atau mesin testing, sebenarnya kayak merangkai kata-kata gitu teman-teman. Jadi teman-teman maksudnya terbiasa gitu ya, mungkin ini bakal mudah banget. Oke, sekarang ke testing selanjutnya, di mana untuk clear to do yang sudah komplit. Seperti biasa, kita bikin to do, ya kan, kita mastiin, ya kan, kita cek. Nah, di sini ketika kita sudah mastiin bahwa to do-nya kecoret, nah kita cek nih clear clear complete buttonnya. Jadi kita cari nih tombol yang contain kalimat clear, habis itu kita klik, ya kan, kita kan ini kecoret. Nah, ini kan nemu ini nih, ya kan, kita klik, ya kan, dia kan udah hilang kan. Lalu setelah itu kita pastiin bahwa li-nya should not exist, jadi sudah terhapus. Jadi sangat mudah sekali teman-teman ya. Mungkin coba sekarang kita save, kita jalanin testingnya. Mana dia? Ini dia. Oke, kita coba ulang lagi. Nah, kan, dan sekarang seluruh testingnya komplit teman-teman. Oke, jadi sangat mudah sekali. Nah, mungkin teman-teman bisa coba yang yang lebih lagi ya. Mungkin kalau saya ada website ya untuk testing, itu namanya apa ya, saya agak lupa deh. Ini dia, demoblast.com. Nah, jadi dia ini sebuah website e-commerce ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nih melakukan testing, misalnya kayak pas kita sign up, ya kan, sign up usernya, ya kan, terus kita beli produknya, misalnya kita bikin ini nih, kita beli ini nih, ya kan, terus kita add to cart, kita cek ke cart kita, ya kan, kita cek pas kita add to cart, kita cek nih, wah kita harus punya Samsung Galaxy, pastiin namanya Samsung Galaxy, ya kan. Lalu kita plus order, kita masukin, ini saya random aja, kan year-nya berapa, atau mungkin ketika dia kosong kita purchase. Oke, ini langsung bisa ini. Jadi ketika dia harus muncul nih, ya kan, pastiin bahwa wah kita sudah berhasil ngebeli gitu. Atau ketika dia kosong, kalau salah itu saya lihat di sini ada ininya deh, ada validasinya. Coba kita cek add to cart. Oke, nah pastiin juga nih bahwa produknya ada. Ini di Cypress ada juga kok, kita bisa ngecek bahwa ada alert seperti ini. Lalu kita ke cart, ini kita coba plus order, habis kita purchase. Nah, ya kan, dia muncul validasi nih, gunain alert, jadi please fill out name and credit card. Jadi kita juga bisa melakukan testing seperti ini juga teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa nih kunjungi websitenya Demoblast, biar sebagai latihan untuk teman-teman untuk lebih mantap lagi dalam melakukan automation testing gitu. Nah, tadi kan untuk melakukan testing ini ya, kita untuk bahasanya kan JavaScript ya, karena mungkin teman-teman mau belajar JavaScript, sebenarnya nggak harus jago kok, basic aja udah cukup kalau teman-teman niat ya. Nah, ini saya ada beberapa website yang teman-teman kunjungi ya, seperti ini salah satunya, web programming Unpas. Dia juga membuat tutorial tentang JavaScript gunain bahasa Indonesia ya, karena di sini saya ngasih gunain bahasa Indonesia karena memang kebanyakan musik kalau di Indonesia kebanyakan kalau nyari tutorial hanya bahasa Indonesia gitu ya, walaupun memang kebanyakan resource coding itu bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa kok. Nah, di sini ya, jadi dia ada dua, ada dasar programming dengan JavaScript dan juga ada versi lanjutannya, versi advance-nya gitu. Nah, teman-teman pengen yang lebih interaktif ya, mungkin nonton video ngantuk ya, nah itu bisa nih kunjungi namanya Proget. Nah, Proget ini dia juga bagus banget, jadi buat kayak tempat ngoding interaktif gitu. Jadi teman-teman nggak harus siapin text editor segala macam, melainkan Proget udah nyediain gitu ya. Jadi nanti kita bisa ngoding ini segala macam, dan dia jadi kayak cerita gitu sih. Jadi kayak cerita, nanti misalkan
kita kita mau belajar apa nih hari ini, dan kayak cerita bla 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 gitu. Jadi ada slide-nya kayak PowerPoint gitu, ntar dikasih tahu bla bla bla. Terus ada latihannya. Nah di sini, jadi di sini ada instruksinya kita harus ngapain. Bagus banget, sumpah nggak bohong. Dan di sini kan, dia kan ada apa ya, semacam paket gitu kan ya, ada plus, ada dasar. Nah terkadang Proget itu suka ngadain semacam bootcamp gitu, atau ya, kerja sama yang lainnya. Nah, teman-teman bisa tuh ikut tuh, dapat kupon gitu yang lumayan gratis tuh, bisa teman-teman pakai semaksimal mungkin ya pas tentunya ya, jangan ditinggal apa-apain gitu. Nah teman-teman tertarik yang udah bahasa Inggris free, bahkan nggak perlu bayar. Nah ini salah satu yang paling suka adalah Solo Learn. Ini bagus banget, teman-teman bahkan bisa dapat sertifikat di sini. Mungkin ya, kita klaim sertifikat agak lama, tapi ini dia sertifikatnya. Nah ini dia sertifikatnya. Jadi waktu itu nanti teman-teman bisa nih dapat sertifikat ini teman-teman, kalau teman-teman menyelesaikan kursus di Solo Learn. Di Proget pun juga dapat, tapi mungkin karena misalkan kalau misalkan Proget teman-teman nggak dapat kuponnya ya kan, teman-teman bisa nih ke Solo. Dan di Solo Learn, kalau di Solo Learn dia juga kayak kuis, tapi juga ada latihan juga kok. Nah ya, ini dia contohnya. Jadi nanti di setiap akhir dia ada code project seperti ini, jadi buat latihan gitu dia. Jadi simpel banget, dan menurut saya ini QA ini benar-benar cocok banget untuk teman-teman yang tertarik di dunia pemrograman, atau mungkin tertarik ingin bekerja di startup namun nggak bisa ngoding, tapi setidaknya mau ya kan, tapi setidaknya niat, setidaknya ingin. Nah itu jadi cocok banget. Oke, jadi itu dia testing dengan end to end dengan Cypress. Semoga bermanfaat. Saya Mustafa, sampai jumpa.